Berlatar pada abad ke-12 di kota Nottingham, Inggris, kisah diawali di sebuah puri yang memperlihatkan seorang wanita bercadar sedang mengendap-endap, di mana tampaknya ia berniat untuk mencuri seekor kuda. Belum sempat melancarkan aksinya, ia keburu ketahuan oleh si pemilik rumah, seorang pria yang bernama Robin Luxley, di mana Robin ini adalah seorang bangsawan kaya raya yang cukup populer di kota itu. Bukannya marah atau menghukum si pencuri yang telah berusaha mencuri kudanya, Robin malah terpesona akan kecantikan pencuri itu yang pada akhirnya diketahui bernama Marian, yang katanya lagi ia terpaksa mencuri demi membeli obat untuk tetangganya yang sedang sakit parah. So what are you doing? None of your business. Break time. I'm Rob. You can call me Marian. Pertemuan tersebutlah yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta di antara Robin dan Marian, di mana sejak saat itu hari demi hari mereka berdua semakin lengket seakan tak terpisahkan. Hingga pada suatu hari semuanya berubah, bencana datang melalui sepucuk surat yang baru saja diterima oleh Robin, di mana ternyata surat itu berisi perintah langsung dari Sheriff kota Nottingham yang mengharuskannya untuk mengikuti program wajib militer dan sesegera mungkin berangkat ke Timur Tengah sebagai seorang prajurit Inggris untuk perang salib. Walau sebenarnya enggan untuk pergi berperang dan meninggalkan kekasih tercinta, namun sebagai warga negara yang baik dan patuh dengan berat hati, Robin pun memberikan kunci purinya kepada Marian serta meminta kekasihnya itu berjanji untuk menunggunya pulang. Key to your manor? Stay alive. 4 tahun kemudian, di medan perang, Robin sedang berusaha melaksanakan satu misi berbahaya untuk menyelamatkan salah satu temannya yang tertangkap dan disandra pihak musuh. Akan tetapi semua itu ternyata adalah sebuah jebakan. Robin yang ceroboh hampir saja tiwas oleh komandan musuh yang ternyata adalah seorang pemanah handal bernama John. Untungnya Robin terselamatkan karena tepat di saat yang sama seorang temannya tiba-tiba datang. Tak lama kemudian situasi kembali kacau ketika Robin memberontak karena ia tak setuju dengan niat dari atasannya yang bernama Gisborne, di mana atasannya tersebut secara tak berperi kemanusiaan berniat memenggal semua musuh yang tertangkap, termasuk salah satunya adalah anak dari John. Setelah sempat bersih tegang, Gisborne pun melumpuhkan Robin dengan cara memanahnya di area yang tidak vital. Salim! He's my son! He's just a boy! Leave for him! He's my son! You can't. Put him down! Alhasil karena pemberontakan yang dilakukannya, Robin pun dipulangkan ke Inggris lebih awal. Namun tanpa diketahui oleh siapapun, entah apa niatnya, John juga berhasil menyelinap masuk ke dalam kapal yang membawa Robin pulang. Singkat cerita, sesampainya di Inggris, maksud hati ingin langsung pulang untuk menemui kekasihnya. Alih-alih menemukan Marian yang menyambutnya, Robin sangat-sangat terkejut tak percaya menyaksikan rumahnya yang dulu sangat megah, kini telah kosong hancur berantakan tak terurus. Di sana ia menemukan selembar surat pemberitahuan di pintu masuk yang menyatakan bahwasanya purinya telah disita oleh pemerintah kota. Tak tinggal diam, Robin pun bergegas mencari informasi dengan menemui seorang sahabat lamanya bernama Bakri, yang mana ia adalah seorang pendeta di sebuah gereja di kota itu.
Setibanya di tempat Bakri, pria itu pun sempat terkejut dan tak percaya dengan kehadiran Robin. Sebab sebelumnya ia mengira jika Robin telah wafat. Seperti berita yang telah diumumkan Sheriff 2 tahun yang lalu yang menyatakan jika Robin telah gugur di medan perang. We were told you were dead. You're not dead. Bakri menjelaskan bahwa dengan dasar itulah Sheriff mengusir Marian dan merampas seluruh harta termasuk puri milik Robin dengan dalih sebagai jaminan perang. Dan konon dikarenakan keadaan ekonomi yang semakin sulit akibat pajak perang yang begitu besar yang diterapkan oleh pemerintahan Sheriff, semenjak saat itu Marian dan sebagian besar masyarakat memilih untuk tinggal di daerah tambang di pinggir kota. Sontak saja mendengar semua itu membuat Robin marah dan langsung bergegas ke daerah tambang mencari Marian. Di sepanjang jalan, Robin menyaksikan langsung keadaan masyarakat yang begitu menyedihkan. Namun sesampainya di lokasi tambang, Robin lagi-lagi kecewa mendapati sang kekasih yang begitu dirindukan ternyata telah hidup bahagia bersama dengan pria lain bernama Will. Ibaratkan pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, Robin benar-benar hancur mengingat semua yang terjadi pada hidupnya. Jangankan untuk berdiri, untuk bernafas saja begitu sulit baginya. Tepat di saat yang sama, Robin pun dikejutkan dengan kehadiran John yang tiba-tiba muncul menghampirinya. Tanpa basa-basi, John mengajak Robin bekerja sama untuk menumbangkan kekuasaan Sheriff yang zolim agar perang dapat segera dihentikan sekaligus warga kota dapat terbebas dari pemimpin yang otoriter. Sebab menurut pemaparan si John, semua penderitaan serta kekacauan ini adalah akibat perang yang tak berkesudahan, di mana sampai saat ini perang tersebut dapat terus berlangsung karena terus saja dibiayai oleh Sheriff menggunakan uang rakyat kota Nottingham yang mirisnya juga diperoleh dengan cara memaksa warga membayar pajak yang sangat besar. Dan tanpa pikir panjang, Robin pun setuju dengan ide John. Blood of innocence. Yours. But I cannot do it alone. Keesokan harinya ketika Sheriff berpidato di depan semua penduduk kota, ia menyebarkan propaganda tentang betapa penting dan mulianya untuk terus menyumbangkan semua harta agar perang dapat segera dimenangkan oleh Inggris. Dan dengan berdasarkan doktrin tersebutlah Sheriff mengatakan jika mulai hari ini ia akan menaikkan nilai pajak dengan dalil demi memenangkan perang suci. Sontak saja usulan Sheriff tersebut yang dianggap semakin menambah kesengsaraan warga langsung berusaha dibantah oleh Marian dan Will, di mana selama ini keduanya telah dianggap warga sebagai seorang tokoh yang berani bersuara memperjuangkan hak-hak mereka yang dikebiri oleh para pemimpin kota itu, terkhususnya Sheriff. So vital. They'll burn your land The people of Nottingham are dying. until the Locksley vote's been counted. Archer goes without arrows. Meski masyarakat tak menyetujuinya karena nyatanya aturan pajak tersebut telah membuat mereka terlalu miskin, menderita, kelaparan, serta kehilangan tempat tinggal, namun Sheriff tetap ngotot untuk melakukan pemungutan suara untuk menyetujui idenya tersebut, di mana sebagian besar pejabat serta bangsawan yang memiliki otoritas untuk ikut menentukan arah kebijakan ternyata telah bersekongkol dengannya. Tepat di saat itulah tiba-tiba Bakri berbicara lantang meminta agar pemungutan suara ditunda dikarenakan Robin Locksley masih hidup dan telah kembali dari Timur Tengah, yang artinya suara Robin sebagai seorang bangsawan harus dihitung. Sontak saja semua orang di sana terkejut, lebih-lebih Marian. Bagaimana mungkin karena Robin sendiri dinyatakan telah gugur 2 tahun yang lalu oleh pemerintahan Sheriff. Tanpa disadari oleh siapapun, Robin dan John yang ternyata juga berada di sana segera meninggalkan tempat itu. Lalu John menyampaikan kepada Robin bahwa mereka harus sesegera mungkin menghentikan perbuatan Sheriff, yaitu dengan mencuri kembali uang yang telah dirampas Sheriff dari masyarakat. Just for you, we steal it. Sesampainya di Puri, tanpa basa-basi demi aksi yang telah mereka rencanakan, John meminta Robin untuk menunjukkan keahliannya dalam memanah. You think you're faster? Well, then let's get on with it. Shoot me. Okay. Too slow. Fast as you can.
Sangat kecewa dengan Robin yang sangat lemah dan lamban, John kemudian memberikan Robin sebuah pusaka turun-temurun dari mendiang datuknya, yaitu sebuah busur panah yang lebih ringan, kuat, dan fleksibel yang diyakini dapat meningkatkan kemampuan pemiliknya di medan pertempuran. It will save you a second on the reload. Okay. Tepat di saat itulah tiba-tiba Robin mendengar Marian memanggilnya di luar puri, namun John memperingatkan Robin agar jangan menemui Marian karena menurutnya hal itu hanya akan membahayakan nyawa Marian jika di kemudian hari mereka ketahuan. Marian. Hari-hari berlalu setelah menyelesaikan latihan yang begitu keras di bawah bimbingan John. Kini John merasa jika sudah saatnya bagi Robin untuk mendatangi Sheriff lalu berpura-pura bahwa ia akan mendukung semua kebijakan pemerintah. Semua itu direncanakan John agar Robin bisa diterima di lingkungan Sheriff dan mendapatkan informasi yang akurat darinya agar kedepannya rencana mereka dapat berjalan lancar. Namun Robin tiba-tiba ngegas. "Woi bro, harta ma yang kedisumbangan tuh?" Robin kesal mengira John cuma omong-omong doang. Karena faktanya saat ini adalah mereka termasuk salah satu orang termiskin di kota itu. John pun hanya tersenyum menanggapi cacuan Robin sembari berbisik, "Tenang aja bro." Dan ketika malam telah tiba, di sebuah tempat terlihatlah prajurit kota tengah melaksanakan perintah Sheriff untuk memungut dan mengumpulkan seluruh pajak yang telah dirampas dari masyarakat kecil. Tiba-tiba, Come on, old man, cough it up. Hey! dengan waktu singkat, satset, seluruh prajurit itu berhasil dilumpuhkan Robin. Akhirnya untuk pertama kalinya aksi yang telah direncanakan oleh John dan juga Robin berhasil dilakukan. Sehingga keesokan harinya Sheriff dikejutkan dengan kedatangan Robin yang tiba-tiba. Sheriff pun agak merasa canggung, apalagi Robin tak mempersalahkan perbuatan Sheriff yang telah merampas hartanya, memanipulasi berita tentang kematiannya. Bahkan sesuai dengan yang telah direncanakan, Robin memberikan sebagian uang hasil curian tersebut kepada Sheriff sebagai bentuk dedikasinya mendukung si Sheriff untuk memenangkan perang. Tak hanya sampai di situ, keesokan harinya di sebuah gereja di waktu penggalangan dana, semua orang seisi gereja itu tanpa terkecuali terkejut akan tingkah Robin yang mana tatkala para bangsawan lain hanya menyumbangkan sebiji koin, lagi-lagi demi mencuri perhatian Sheriff, Robin dengan bangga menyerahkan sekeruntung penuh hartanya. Tepat ketika akan beranjak untuk pulang, tiba-tiba Marian menghampirinya. Akan tetapi Robin yang sudah terlanjur kecewa dengan si Womed bersikap dingin dan meninggalkan Marian. Tak berselang lama setelah kembali sukses melakukan aksinya mencuri harta Sheriff, secara diam-diam Robin membagikan sebagian uang tersebut kepada orang miskin, termasuk Marian. Dan sejak saat itulah sang pencuri dermawan yang diperankan oleh Robin telah menjadi sosok pahlawan yang sangat dibanggakan rakyat kecil di kota Nottingham, di mana sosok misterius tersebut dikenal dan dielu-elukan masyarakat sebagai The Hood, yang artinya si kerudung. Tindak tanduk The Hood sebagai pencuri misterius telah sampai ke telinga Sheriff hingga membuat pria itu pusing serta koloninya. Namun di saat bersamaan Robin pun hadir dengan perannya yang satu lagi, yaitu sebagai bangsawan yang patuh dan penurut. Ia pun memberikan sebuah ide kepada Sheriff untuk menggelar sebuah sayembara dengan hadiah yang sangat besar bagi siapa saja yang dapat menangkap Hood si pencuri, di mana Robin mengatakan jika ia bersedia untuk membiayai seluruh hadiah tersebut. Hal itu tentu saja meningkatkan kadar kepercayaan Sheriff kepada Robin, dan saking percayanya, ia berjanji akan selalu mengajak Robin di setiap pertemuan penting dengan para petinggi. Tepat di saat keluar meninggalkan ruangan Sheriff, Robin dihampiri oleh Will. Darup, wow.
Alih-alih bersikap sopan, Will malah curhat kepada Robin dengan bahasa kiasan yang terkesan cenderung meremehkan dan merendahkan The Hood yang menurut hemat Will, perjuangannya demi masyarakat miskin lewat jalur politik jauh lebih terhormat dan berharga dari apa yang telah diperbuat oleh Hood yang hanyalah seorang pencuri tak bermoral. Dan ya, Robin pun meninggalkan Will dengan wajah yang kesal karena merendahkan Hood tentu sama saja dengan menghinanya, sehingga ketika di dalam puri Robin masih marah dan termotivasi sekali untuk bersaing dengan Will demi untuk membuktikan siapa di antara mereka yang lebih berpengaruh untuk masyarakat. Maka dari itu, untuk aksi berikutnya Robin mendesak John agar mereka langsung mencuri bank sentral kota Nottingham supaya mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Meskipun sebenarnya tak setuju dan menilai aksi tersebut terlalu berisiko, John akhirnya terpaksa menuruti keinginan Robin yang nyinyir. Hingga keesokan harinya John dan Robin kembali beraksi. Robin mulai menyelinap masuk ke dalam bank tersebut, sementara John bersiaga menunggunya di luar. Sesampainya di dalam bank, ternyata sesuai dugaan John, bank itu menerapkan keamanan berlapis yang pada akhirnya Robin pun ketahuan sehingga diburu semua penjaga yang pada akhirnya lagi membuat ia kewalahan dan terluka. Namun beruntung meskipun terdesak dan hampir tertangkap, ia berhasil kabur dari sana dengan bantuan John. Dan hal yang paling berharga dari kejadian itu adalah secara tak sengaja, aksi tersebut membuat Hood si kerudung semakin dikenal luas oleh masyarakat. Karena dianggap gagal dan tak becus dalam membereskan masalah yang ditimbulkan oleh si pencuri, seorang pendeta mengancam akan melenyapkan Sheriff jika ia tak segera menyelesaikan persoalan tersebut. Dan karena tekanan yang luar biasa tersebutlah si Sheriff langsung menyewa jasa pasukan elit yang didatangkan langsung dari Timur Tengah untuk menangkap si pencuri. Coba tebak siapa pasukan elit itu? Dan ya, mereka adalah sebuah kelompok yang diketuai oleh Gisborne, prajurit kejam mantan atasan Robin waktu di medan perang dulu. Cerita beralih kepada Robin. John meminta Robin untuk mengikuti sebuah pesta yang akan diadakan Sheriff nanti malam, di mana pesta tersebut diadakan khusus untuk menyambut kedatangan seorang kardinal ke kota Nottingham, di mana lagi-lagi John berharap dengan mengikuti pesta tersebut bisa membuat Robin mendapatkan lebih banyak lagi informasi dari si kardinal. Singkat cerita, tepat ketika memasuki ruangan pesta, secara kebetulan Robin bertemu dengan Gisborne, sehingga terjadilah aksi saling tatap di antara keduanya. Dan setelah berbasa-basi untuk mencairkan suasana, Robin pun segera bergegas meninggalkan pria itu. Enjoy the party. Tak lama kemudian, di tengah pesta ketika Robin sedang berbincang dengan Sheriff dan para bangsawan lainnya, ia pun dikejutkan dengan pesona dan kecantikan serta keanggunan Marian yang datang menghampirinya didampingi oleh Will. Sedangkan di sisi lain, Bakri yang juga ada di sana telah berhasil mencuri sebuah kunci dari seseorang di tempat itu. Kunci tersebut kemudian diberikannya kepada Marian, di mana ternyata di malam sebelumnya mereka berdua telah bersepakat untuk mencari bukti yang valid tentang tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Sheriff dan pemegang otoritas lainnya. Setelah berhasil memasuki ruangan Sheriff bermodalkan kunci dari Bakri, ia pun mulai mencari satu persatu bukti-bukti kejahatan tersebut yang kelak akan diserahkannya pada kerajaan Inggris. Sementara di tempat lain, Robin juga bisa dengan mulus masuk ke dalam ruangan pertemuan antara Sheriff dan Kardinal, di mana berdasarkan pembicaraan Sheriff dan Kardinal, Robin pun berhasil mendapatkan fakta bahwa sebenarnya Kardinal dan seluruh gereja termasuk Sheriff serta koloni-koloninya telah berkhianat dengan cara bersekongkol dengan musuh Inggris di Timur Tengah. Bahkan mereka membiayai musuh itu dari harta masyarakat yang telah dirampas dengan tujuan agar kelak jika Inggris kalah mereka akan bisa menguasai kerajaan. Sesampainya di rumah, Marian memperlihatkan dokumen bukti kejahatan si Sheriff yang barusan ia curi kepada Will, lalu meminta pria itu untuk menyerahkan bukti tersebut kepada kerajaan Inggris. Akan tetapi ternyata Will tidak setuju.
karena ia menganggap semua itu akan menghancurkan karir politiknya. Disinilah terungkap sebuah fakta bahwa sebenarnya Will sama sekali tak peduli dengan nasib masyarakat. Yang jelas ia hanya memanfaatkan posisinya sebagai panutan, sebagai tokoh oleh masyarakat agar ia dihargai dan diperhitungkan kaum elit dengan harapan pada akhirnya ia akan direkrut oleh Sheriff agar kemudian bisa menikmati kehidupan yang elit, yang mewah di dalam lingkaran penguasa. Tepat di saat yang sama, puluhan pasukan elit pimpinan Gisborne mendatangi tempat itu untuk merampas semua harta yang masih tersisa pada masyarakat. We'll follow the hood. As treason! Oh, I'm gonna have fun with you. Di malam itu, Marian yang memberontak pun akhirnya ditangkap dan hampir saja akan dijadikan sebagai objek pemuas nafsunya oleh Gisborne. Beruntung di saat genting Robin yang masih menyamar datang bersama John untuk menyelamatkan Marian. Dan di tengah upaya penyelamatan tersebutlah Marian akhirnya menyadari bahwa Hood si kerudung ini tak lain dan tak bukan adalah mantan kekasih tercinta. Hold on! Don't keep it steady! Follow me! Rob! Crossbow! Why didn't you tell me? Are we really going to do this now? Shoot his horse! Jump! Selang beberapa saat ketika mereka semua terdesak oleh Gisborne dan pasukannya, John secara sukarela menyerahkan diri agar dapat memberikan kesempatan bagi Robin dan Marian untuk kabur. Robin yang putus asa karena kehilangan John sebagai seorang mentor merasa semuanya telah berakhir, akan tetapi Marian justru menyemangatinya agar terus berjuang karena saat ini hanya Robinlah satu-satunya harapan semua orang untuk terbebas dari cengkraman Sheriff yang otoriter. Sementara di kawasan tambang, Will yang pengecut berusaha mempengaruhi semua masyarakat untuk mengikutinya kabur keluar kota dengan dalih jika situasi telah tak memungkinkan lagi untuk tetap tinggal di tempat itu. Namun beruntung Marian dan Robin datang tepat waktu untuk meyakinkan dan memotivasi warga bahwa inilah saatnya dan inilah waktunya di mana kali ini mereka harus berani melawan Sheriff serta merebut kembali harta mereka yang telah dirampas sebelum semuanya terlambat. Karena berdasarkan informasi beberapa hari lagi harta tersebut akan dikirim oleh Sheriff ke Timur Tengah. Or we all go under! Now I really don't care what you call me, thief or lord. I say we go with him! Setelah bermusyawarah mufakat, akhirnya Robin, Will, Marian, serta Bakri memutuskan untuk bekerja sama dan merumuskan sebuah rencana untuk mengalahkan Sheriff. Set up a meeting at Loxley Manor. Selang beberapa hari, terlihatlah Sheriff dan para pengawal tengah bersiap melakukan perjalanan untuk mengantarkan dan mengirimkan semua uang hasil rampasan. Di mana untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, perjalanan tersebut langsung dikawal oleh Gisborne serta prajurit elitnya. Tepat di saat itulah tiba-tiba saja jalan yang dilalui oleh gerobak pengangkut uang tersebut ambruk ke dalam tanah. Dan ya, ternyata kejadian tersebut adalah hasil perbuatan sabotase yang dilakukan Robin dan yang lainnya. Sontak saja Sheriff beserta pasukannya pun dihadang oleh Will bersama dengan sebagian masyarakat yang telah jenuh dengan semua kebusukan si penguasa. Sedangkan di saat yang sama, Robin ditemani oleh Marian berusaha mencuri semua uang di gerobak tersebut selagi perhatian Sheriff teralihkan oleh Will. Akan tetapi, Gisborne yang mengetahui hal itu langsung bertindak dengan menembak Marian. Namun beruntung, Robin dengan cepat bergerak menyelamatkannya yang pada akhirnya sama seperti film-film drama percintaan konvensional lainnya. Panah tersebut malah mengenai tubuh Robin yang seketika itu juga membuatnya ambruk. Dan entah dari siapa yang mengajarkan kepadanya, Marian pun langsung memberikan pertolongan pertama dengan cara mematuk paruh Robin. Yang anehnya, ternyata patukan tersebut cukup ampuh untuk mengobatinya.
Will pun sangat terperangah dan kecewa sekali menyaksikan apa yang dilakukan keduanya. Sehingga saking kecewanya, ia tak sadar tiba-tiba seseorang memaroknya dari belakang hingga pingsan. Setelah saling patuk, Robin dan Marian yang berniat pergi pun tiba-tiba dihadang oleh Gisborne. Namun dengan bahu-membahu, akhirnya mereka berhasil mengalahkan pria kejam itu. Setelah mengalahkan Gisborne, keduanya berinisiatif mencari keberadaan Will demi memberi kesempatan kepada Marian untuk menjelaskan jika patukannya di paruh Robin tak lain dan tak bukan hanya sebagai pertolongan pertama demi menyelamatkan Robin, yang berarti sama saja atau setimpal dengan menyelamatkan nusa dan bangsa. Namun Will yang mendapatkan 2 luka bakar, yaitu di wajah dan di perasaan, di hati maksudnya, tak percaya dengan alasan Marian dan langsung mengusirnya. Setelah beberapa saat ketika benar-benar terdesak oleh pasukan Sheriff, meskipun berusaha dicegah oleh Marian, pada akhirnya Robin memutuskan menyerahkan diri demi menyelamatkan masyarakat yang telah lama menderita. Benar-benar marah dan kecewa serta merasa tertipu, Sheriff pun murka dan berniat untuk segera mentiwaskan Robin atau Hood atau keduanya sekaligus. Akan tetapi, tiba-tiba tepat di saat yang sama, seorang prajurit memberontak lalu menyelamatkan Robin. Dan ya, ternyata prajurit tersebut adalah John yang menyamar, di mana sebelumnya ia telah berhasil kabur dari pengawalan anak buah si Sheriff. Dan pada akhirnya tibalah saatnya bagi si Sheriff, di mana sebagai seorang pemimpin yang zolim dan haus kekuasaan, kini ia harus menerima balasan atas semua perbuatannya selama ini. You bastards! I'm the Sheriff of Nottingham! Selang beberapa saat setelah membalaskan kematian anaknya kepada Sheriff, John lalu mengajak Robin untuk segera pergi menyusul Marian dan masyarakat lainnya yang akan segera pergi meninggalkan kota Nottingham sampai situasi benar-benar telah aman. Back in the desert, and now we're fugitives. I did. Dan konon sejak saat itulah, Robin sang bangsawan lebih dikenal dengan nama Robin Hood. Feels like a perfect ending, doesn't it? And it's the way of things that as one story ends, another begins. Yet Nottingham still smoulders, for it has turned me towards my true calling. Has only one ending. With me. Sheriff.